Di kesempatan kali ini, saya akan mengangkat cerita tentang rumah mewah bekas pesugihan. Rumah yang tidak laku, dan bahkan tidak ada satupun yang berani menempati atau menghuni rumah tersebut. Awal ceritanya, dari desas-desus kabar yang terdengar dari berbagai mulut yang beredar tentang rumah tersebut. Awalnya rumah tersebut dihuni oleh seorang, sebut saja namanya Pak Randy, dan juga Bu Lala, dan anak tunggalnya, sebut saja namanya adalah Andi. Pak Randy ini dulunya hanya sebagai penjual toko kelontong, hidup sederhana, dengan rumah 2 petak kamar, dan juga toko kelontongnya yang masih kecil-kecilan. 10 tahun menjalani hubungan rumah tangga, Pak Randy dan juga Bu Lala hidup sangat sederhana. Bahkan kendaraan pribadi hanya sebuah sepeda ontel. Namun semenjak orang tuanya Pak Randy meninggal, perekonomian keluarganya meningkat dalam waktu yang singkat. 3 bulan setelah orang tuanya Pak Randy meninggal, disusul dengan meninggalnya orang tuanya Bu Lala. Kedua orang tua itu meninggal secara mendadak. Tetapi dari meninggalnya orang tua dari Pak Randy dan juga Bu Lala, ada yang janggal. Karena setelah kejadian tersebut, toko kelontong yang dijalani Pak Randy ini semakin meningkat, bahkan sudah terkenal di berbagai desa. Desas-desus Pak Randy memakai pesugihan mulai tersebar, dikarenakan kekayaan yang didapat Pak Randy bertepatan setelah meninggalnya orang tua Pak Randy sendiri dan juga Bu Lala. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun kepergian orang tua mereka, di sini salah satunya tentang anak tunggalnya Pak Randy juga meninggal secara mendadak, yang membuat usaha toko kelontong yang dijalaninya sangat berubah secara drastis, yang membuat usaha toko kelontongnya benar-benar sangat meningkat, bahkan punya cabang. Rumahnya yang tadinya hanya beberapa petak, sekarang Pak Randy bisa membeli beberapa lahan yang di sekeliling rumahnya, yang kebetulan waktu itu memang masih kebun kosong. Beberapa hektar lahan kosong dibelinya dan dibangun untuk rumah, yang sekarang ini menjadi rumah mewah Pak Randy. Cerita tentang rumah mewah tersebut berasal dari pesugihan, dikarenakan Pak Randy yang tega menumbalkan anaknya dan juga orang tuanya. Karena desas-desus yang berkembang tentang rumah mewah yang memang berasal dari pesugihan, itu juga dikarenakan bukan hanya 3 nyawa yang melayang, tapi dari karyawannya juga pernah menjadi korban dari pesugihannya. Salah satu karyawan yang menjadi korban yaitu seorang perempuan yang terkadang menampakkan diri di rumah mewah tersebut, dan juga tentang wanita parubaya yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangganya Pak Randy. Secara garis besarnya, rumah kosong bekas pesugihan ini, rumah tersebut tidak laku, bahkan tidak ada yang berani menempati rumah mewah tersebut. Padahal secara kasat mata, rumah itu sangat mewah dan sangat megah sekali, yang di sekelilingnya dipagari dengan jeruji besi yang tingginya hampir kisaran 2-3 meter. Kalau dilihat dari kasat mata sekilas, orang-orang ingin menghuni atau memiliki rumah tersebut. Tetapi pada kenyataannya, hingga bertahun-tahun, rumah tersebut masih kosong, yang membuat warga di sini atau orang luar tidak berani membeli rumah tersebut. Kabarnya rumah tersebut banyak penampakan yang muncul, yang sering mengganggu para warga sekitar. Pernah ada satu kejadian di mana ada warga yang sedang menyapu di halaman rumahnya, yang kebetulan dekat dengan rumah kosong itu.
Dan dari rumah kosong itu terdengar suara orang yang sedang ramai bercanda tentang suara jeritan dan tentang tangisan anak kecil. Para warga sangat ketakutan untuk melewati rumah tersebut, dikarenakan salah satunya tentang beberapa penampakan yang sering muncul. Bahkan pernah ada salah satu warga yang pernah melihat anak dari Pak Randy ini yang meninggalnya di usia yang masih sangat kecil, yang baru kelas 2 SD. Anak itu pernah muncul di hadapan salah satu warga yang sedang melewati rumah itu. Anak itu seakan-akan minta tolong. Nah, di sini kecurigaan warga semakin tinggi tentang pesugihan yang dimiliki Pak Randy, dikarenakan kemunculan dari anaknya Pak Randy yang sering berteriak minta tolong, dan dari orang-orang sekitar yang terkadang pas lewat tengah malam sering melihat nenek-nenek yang sedang menangis dan melambaikan tangannya dengan luka di wajahnya yang berlumuran dengan darah. Bagaimana orang tidak takut melihat sosok penampakan dengan wajah yang berlumuran dengan darah, sementara tangannya melambai-lambai seakan ingin menarik atau minta tolong. Di sore hari saat menjelang maghrib, waktu itu sedang hujan. Banyak sekali anak-anak kecil yang berada di lingkungan sekitar sedang asik bermain. Di sini ternyata anaknya Pak Randy ikut main hujan-hujanan dengan mereka. Tidak mengetahui kalau anak kecil itu adalah anaknya Pak Randy, mereka bercerita kepada orang tuanya masing-masing kalau ada anak yang baru ikut bermain dengan ciri-ciri wajahnya sesuai dengan ciri-ciri anaknya Pak Randy. Semenjak kejadian tersebut, lingkungan desa sekitar kalau di sore hari tidak berani lagi bermain di situ atau lewat di depan rumah tersebut, karena yang ditakutkan para warga jika anaknya Pak Randy ikut bermain lagi atau bergaul dengan anak-anak lingkungan sekitar. Suatu hari pada saat ada orang luar kota yang datang ke salah satu warga yang tinggal di lingkungan rumah mewah tersebut. Dia sampai ke tempat tersebut kisarannya dini hari tanpa dijemput, yang memang sengaja untuk memberikan surprise kepada saudaranya yang tinggal di lingkungan rumah tersebut. Ia berjalan kaki. Saat ia melewati rumah mewah tersebut, dia begitu takjub melihat kemegahan rumah itu dengan lampu yang banyak, dengan berbagai aksesoris hiasan rumah yang sungguh sangat mewah. Dia pun takjub melihat betapa megahnya rumah tersebut, dipandang dari sudut pojok rumah sampai ke seluruh rumah tersebut. Ketika dia melihat terus rumah mewah itu, dia melihat sosok tubuh wanita dan satu laki-laki yang sedang tertunduk, seakan-akan tidak saling bercerita. Dipandanginya orang tersebut karena mungkin jarak pandangan dari pagar rumah terlalu jauh, apalagi memang waktu sudah dini hari. Dengan sedikit pencahayaan, tamu itu memandang ke arah wajah salah satu yang duduk di rumah tersebut. Di sini dia melihat kalau orang yang tertunduk seakan-akan sedang terluka dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya. Tapi dikarenakan faktor pencahayaan yang kurang terang, seakan-akan darah yang menempel di wajah orang yang dia lihat sangat banyak sekali. Dan ketika tamu itu melihat ke ruangan sebelah, masih ada beberapa orang yang sedang berdiri di balkon rumah mewah tersebut dan menanggapi dia yang sedari tadi berdiri melihat kemegahan rumah tersebut, menatapnya sambil melambaikan tangannya, seakan-akan orang itu mengenal dirinya. Tamu itu melihat dan menatap orang yang melambaikan tangannya.
Sosok itu orang tua dan juga dua wanita, yang salah satunya parubaya dan satunya masih muda. Tamu itu berada di halaman rumah kosong tersebut dan sedang mengobrol yang saling berhadapan. Dia melihat berbagai macam orang yang di rumah kosong tersebut dengan suasana yang ramai. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan, karena mungkin sudah puas melihat kemegahan rumah dan seluruh penghuninya. Di sini dia melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah saudaranya. Sesampainya di sana, dia mengetuk pintu dan langsung disuruh masuk untuk istirahat. Keesokan harinya, dia pun menceritakan tentang apa yang dia lihat semalam, tentang ketakjubannya melihat rumah megah. Di sini dia menceritakan semuanya. Saudaranya yang mendengar cerita itu sontak terkejut. Rumah itu sudah sangat lama kosong dan sudah tidak ada penghuninya, ujar saudaranya. Tapi saya semalam melihat rumah itu masih ada orangnya kok. Bahkan rumah itu ramai sekali. Ngawur kamu. Itu cuma halusinasi kamu saja, jelas saudaranya. Karena saking tidak percayanya, tamu tersebut kemudian mengajak si tuan rumah untuk menengok kembali ke rumah mewah tersebut. Tanpa pikir panjang, keduanya pun mendatangi rumah mewah tersebut untuk memastikan. Ketika sampai di rumah tersebut, saat berada di depan pagar rumah mewah tersebut, tamu itu sangat terkejut kalau yang dia lihat ternyata dinding rumah yang sudah dilumuri banyak lumut, dan bahkan pelataran rumah yang sangat kotor karena banyak daun yang jatuh yang tidak pernah disapu atau dibersihkan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dia sangat kaget setelah melihat rumah tersebut yang dini hari dikunjunginya. Ternyata rumah bekas pesugihan, dan orang yang melihat itu adalah si penghuni rumah tersebut, yaitu Pak Randy sendiri. Karena memang dia meninggal secara tidak wajar. Dia gantung diri karena dia frustasi, ditinggal istrinya, dan juga dia tidak punya saudara lagi, yang membuat rumah itu sampai sekarang tidak ada yang menempatinya karena banyak penampakan yang menghantui rumah tersebut. Tamu itu pun begitu terkejut mendengar cerita dari saudaranya, karena dia tidak menyangka apa yang dia lihat semalam. Ternyata rumah yang benar-benar sudah kosong, bahkan sudah tidak ada penghuninya. Dua wanita yang dilihatnya adalah ternyata korban dari pesugihan Pak Randy. Pak Randy mengorbankan orang tuanya sebagai tumbal pesugihan, dan juga asisten rumah tangganya, karyawan, dan juga istrinya sendiri, yang memang menjadi korban daripada pesugihan Pak Randy. Karena banyak penampakan yang sering menghantui atau meneror Pak Randy sendiri, yang membuat Pak Randy akhirnya gantung diri. Dari kejadian itu, kini rumah mewah itu sudah tidak ada penghuninya, karena Pak Randy sendiri tidak punya saudara. Bahkan dari keluarga istrinya, tidak ada satupun yang berani masuk ke rumah tersebut. Memang rumah tersebut sangat megah. Kalau dijual mungkin harganya miliaran. Tapi karena rumah tersebut memang rumah dari pesugihan, rumah yang memang dikenal berhantu, dan sering ada penampakan dari orang-orang yang telah ditumbalkan.
ketika salah satu orang yang berani masuk ke rumah tersebut untuk menempatinya. Di malam harinya, langsung didatangi sosok wanita dan sosok anak kecil. Teror hantu rumah tersebut sering muncul di dalam mimpinya, bahkan dalam kehidupan nyata. Seluruh keluarganya tidak ada yang berani untuk memiliki rumah tersebut, bukan karena tidak berani, tapi karena misteri tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Pak Randy. Dikenal sebagai pesugihan yang memang sangat kejam. Misteri tentang rumah kosong yang diceritakan kepada si tuan rumah kepada tamu tersebut membuat tamu merasa sangat takut. Banyak lagi cerita-cerita tentang misteri rumah tersebut. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang saja. Banyak cerita yang lain tentang rumah misteri tersebut, yang memang dari orang yang berniat untuk membeli rumah itu. Terkadang diteror, walaupun membelinya dengan uang yang halal. Mungkin hantu penghuni rumah tersebut masih tidak ikhlas, apalagi rumah tersebut memang dihasilkan dari pesugihan, dari golongan iblis atau jin yang menghuni rumah tersebut tidak menginginkan kalau rumah itu dihuni atau dimiliki oleh orang lain. Rumah yang megah, rumah yang besar, kalau semakin kosong, semakin lama tidak diisi, pasti akan menjadi tempat bersemayam berbagai macam jenis makhluk gaib dan akan dijadikan istana bagi para iblis. Jadi bukan hanya tentang orang yang akan membeli, bukan hanya tentang keluarganya yang tidak berani menginginkan rumah tersebut. Orang yang membeli, orang yang berniat memiliki, pasti tidak akan kuat menahan hawa dari golongan iblis yang ada di rumah tersebut. Dalam cerita misteri ini, terjadi di lingkungan yang banyak terjadi di antara rumah-rumah bekas pesugihan yang sering diceritakan banyak orang. Di tempat saya sendiri, di wilayah kabupaten, salah satu provinsi Jawa Tengah, tentang bagaimana ciri tentang rumah pesugihan. Di antara salah satunya, rumah tersebut biasanya menampakkan penampakan korban pesugihan atau tentang mereka yang pernah menjadi korban daripada pesugihan dari rumah tersebut. Dari ciri-ciri tersebut bisa dilihat ketika orang awam melihat rumah tersebut, seakan-akan rumah itu tidak layak untuk dihuni. Hawanya seakan-akan menjadi senyap, sunyi, bahkan rasa ingin menempati, ingin duduk sebentar saja, itu tidak ada. Tentang bagaimana misteri rumah kosong yang bukan hanya rumah mewah saja, rumah kosong yang sering ditinggalkan oleh si penghuninya, sudah dipastikan rumah itu akan ada penghuninya, bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan iblis. Semoga kita bisa mengerti dan juga memahami bahwasanya kalau kita punya tempat tinggal, jangan terlalu lama kita tinggalkan rumah kita sendiri. Sering dilihat, sering dibersihkan, sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar tidak dihuni para iblis. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwasanya kita sebagai manusia, ketika kita mempunyai rumah, kita harus merawatnya selayaknya kita merawat diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.